Rasul Paulus menangkap semua itu dan dia memberikan nasihat-nasihat terakhir di dalam pasal 5. Dan nasihat-nasihat itu diantaranya ada 4 hal aktif. Yang pertama adalah bersukacita. Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Dan yang keempat, jangan padamkan roh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbicara tentang nasihat itu merupakan suatu wejangan. Orang menikah diberikan nasihat. Bahkan orang masih pacaran diberikan nasihat. Orang kuliah diberikan nasihat. Bahkan lulusnya pun waktu tali dipindahkan dari kiri ke kanan, bertanda di sebagai sarjana, itu pun ada nasihat. Betul tidak? Saya teringat waktu saya ketua panitia wisuda, saya membuat sambutan ya di hadapan dirjen apa semua. Saya mengatakan begini, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang akan diwisuda hari ini, percayalah, ketika talimu dipindahkan dari kiri ke kanan, kiri itu berbicara akademis. Tapi ketika dipindahkan ke kanan, itu bukan berbicara akademis lagi, tapi berbicara karya. Jadi sama saya katakan, selamat berkarya. Seperti itu. Jadi ketika kita dipindahkan tali kalau sarjana itu dari kiri ke kanan, itu sama aja dari akademis masuk ke ruang karya. Karena ketika engkau lulus, engkau bukan lagi bawa buku kemana-mana, tetapi engkau bawa karya ilmumu untuk engkau karyakan. Betul tidak? Sama seperti mahasiswa teologi, sini ada 2, Pak Yudi S2 teologi, STTR, Pak Sugeng S1 teologi, di Susuko siapa ya? Dan saya sendiri S3 teologi. Dan jikalau Tuhan berkenan tahun depan akan selesai doktorat saya. Nah, ketika kita mengalami hal itu, ada nasihat. Setelah Anda lulus, haruslah mengkaryakan ilmu yang kalian dapatkan. Betul tidak? Jangan sombong dengan ilmu, tapi bagilah itu, karena ilmu tidak akan pernah habis, ilmu tidak akan berkurang. Semakin kita bagi, semakin kita bertambah. Karena pola mengasah ilmu adalah harus berdiskusi, harus disampaikan, agar cara berbicara semakin baik, cara berpikir semakin encer. Betul tidak? Nah, demikian dengan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ada wejangan aktif yang dia sampaikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukankah konteks hari ini, perhatikan, konteks hari ini di situasi pandemik virus corona ini, situasi yang sangat mencekam ini, banyak orang Kristen ketakutan, bahkan semua orang di dunia ini bohong kalau tidak ada yang takut, termasuk pendeta hamba Tuhan Gembala sekalipun. Betul tidak? Betul nggak? Ya kan? Karena kenapa? Pertama, ini belum ada obatnya. Kedua, kita tidak tahu siapa orang yang sakit yang bisa menjangkitkan. Betul tidak? Cara terbaik yang harus kita mendeteksinya adalah diberikan nasihat oleh pemerintah lewat prokes, protokol kesehatan. Kayak WL tadi Pak Edwin kata, diberikan nasihat juga. Bahkan semalam saya menulis di grup GBI Jeruk dengan tetap menerapkan prokes 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan itu nasihat aktif akan terus dikumandangkan selama corona masih ada. Dulu kita pakai masker begini, datang di gereja, orang rasa aneh, rasa risih. Ngapain pakai masker? Ya kan? Tapi sekarang orang nggak pakai masker, kita suruh pakai masker, pakai. Betul nggak? Ya, zaman dulu kalau kita bersih, hasil orang bilang bless you. Kalau orang Amerika, orang Eropa kalau kita bersih, hasil. Bahkan orang Belanda, hasil mereka bilang bless you. Ya kan? Karena kan kalau kita bersih begitu, ada sepersekian detik kita berhenti bernapas, betul tidak? Itu berhenti bernapas itu, baru hasil, baru bernapas lagi. Makanya orang Barat mengatakan bless you, diberkatilah engkau karena bernapas lagi. Tapi sekarang coba bersih, digambar dia, hasil udara Yesus yang berkuasa. Pasti kita tengki, pergi, nama Yesus pergi. Apalagi kalau batuk, aduh itu langsung tuh, keluar. Betul tidak?
saking malunya. Padahal bukan batuk karena COVID, karena mau batuk. Tapi dia mau jaga supaya nggak jadi ini, jadi dia batuknya begini. Padahal udah tersiksa. Istri saya ketawa-ketawa karena dia pernah juga tahan batuk begini. Pas saya mau khotbah di sebelah kiri, dia udah gagal. Saya bilang, batuk-batuk aja. Iya kan? Dan itu coba Bapak Ibu tahan kalau batuk. Setengahnya minta ampun, setengah mati tuh, betul nggak? Ya, kalau batuk aja. Ya. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lewat semua peristiwa ini di penghujung tahun ini, perhatikan baik-baik. Kembali nasihat yang sama yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Saya sebagai gembala di tempat ini menasehatkan kembali berdasarkan apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ini. Betul tidak? Nah, nasihat yang pertama adalah bersukacitalah. Amin. Bersukacitalah. Bilang kanan kiri, bersukacita. Bersukacita. Biar pakai masker gak apa-apa. Bersukacitalah. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, konteks kata bersukacita itu gimana sih bersukacita? Asal kata apa? Suka. Kan ada suka, ada duka. Tinggal ditambahkan cita, ya kan? Nah kalau kita suka cita, perhatikan baik-baik. Suka gak suka tetap suka cita. Nah di dalam kekristenan konteks bersukacita ini harus kita pelajari. Saya akan jelaskan di sini. Yang dimaksud dengan bersukacita ini bukan sukacita jasmani, tetapi sukacita rohani. Katakan amin. Ini yang dikatakan Rasul Paulus berdasarkan teks ini. Perbedaan yang luar biasa antara sukacita jasmani dan sukacita rohani itu dua hal yang berbeda. Sukacita jasmani ulang tahun, bikin perayaan luar biasa, jasmani. Betul tidak? Ya, sukacita jasmani apa lagi? Kelulusan, bikin perayaan. Betul tidak? Apalagi menjadi bendahara, bikin sukacita. Itu bendahara. Bersyukur kita di sini ada bendahara PBB. Apa itu PBB? Persatuan Batak Bersatu ya. Pemuda Batak Bersatu. Ada bendaharanya di sini. Apalagi bersukacita, apalagi HWA, Happy Wedding Anniversary, bersukacita. Betul tidak? Banyak hal yang kita lakukan itu sukacita jasmania. Tetapi yang dimaksud di sini sukacita rohani adalah mau sakit bersukacita. Itu yang dibilang sukacita rohani. Kenapa? Karena kita tahu sakit ini tidak akan membatasi sukacita saya untuk mengatakan terima kasih Tuhan. Itu sukacita rohani. Amin. Tapi kalau kau lagi meriah dalam pesta ulang tahun, itu jasmania. Kenapa? Perhatikan. Lagi joget-joget, dung, ditegur RT, langsung marah. Apaan sih? Orang saya lagi ulang tahun disuruh berhenti. Karena jasmania memenuhi unsur. Benar, betul tidak? Yang paling parah, orang bersukacita, undang pendeta, ya, pendeta khotbah di hari ulang tahun, luar biasa, makanan catering penuh, tapi akhirnya penutup minum minuman keras dan pada mabuk-mabukan. Ini yang parah. Dan itulah bentuk sukacita jasmani. Benar gak? Bahkan dibela-belain teman-temannya, dia bisa habisin gajinya hanya untuk traktir teman-temannya minum minuman keras dan mabuk-mabukan, agar dibilang care, bersahabat, dan bersukacita bersama-sama, merayakan bersama-sama. Itukah yang dibilang dalam Alkitab? Itu kan? Bukan. Karena itu
sukacita jasmani yang ditutup dengan benar-benar duniawi. Amin. Amin. Tetapi sukacita rohani ditutup dengan benar-benar mengerti, memahami Tuhan, di dalam Tuhan, benar-benar dia rohani luar biasa. Wow, Bapak Ibu, ini mulai kita pahami pelan-pelan. Ya, saya akan jelaskan pelan-pelan, nggak terlalu cepat. Kalau sudah terlalu cepat, jangan terlalu cepat. Speednya dikurangin lagi. Begini Bapak Ibu, banyak orang Kristen terjebak dengan pola sukacita yang melatah. Bukan melatah, latah. Ngerti nggak? Latah. Tetangga sebelah kiri sukacita, dia ikut-ikutan. Kanan dan seterusnya. Akhirnya sukacitanya itu bukan pola sukacita berdasarkan yang Alkitab katakan. Nah, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika di dalam ayat sebelumnya, saya harus perbesar. Di dalam ayat sebelumnya, ayat 14, ayat 15 bilang begini. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Baru ada ayat berikutnya, bersukacitalah senantiasa. Ternyata nasihat yang Rasul Paulus katakan kepada kita adalah kita harus menjunjung tinggi tentang kasih Kristus. Perhatikan, menjunjung tinggi tentang kasih Kristus, dan janganlah engkau balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi walaupun engkau dijahati, engkau harus bersukacita karena engkau mengerti yang namanya sukacita rohani. Amin. Itu ayat yang dimaksud Bapak Ibu. Ya kan? Dan banyak orang kan kalau misalnya ada dalam hari ulang tahun, banyak mengutip ayat-ayat ini. Tetapi bukan itu maksudnya sebenarnya yang Rasul Paulus mau katakan kepada kita semua lewat ayat ini. Inilah fungsinya kami untuk mengajarkan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Amin. Nah, bersukacita apa lagi? Ya, dapat arisan, sukacita luar biasa. Betul tidak? Adakah Bapak Ibu bisa bersukacita ketika beras tinggal 1 liter di rumah sakit? Ada? Ada? Pasti bisa stres mikirin, waduh, lagi nyanyikan ada gerakan roh Allah di sini, di sana tinggal 1 liter. Ada gerakan, waduh, lagi nyanyi pikirannya di beras 1 liter. Lauk nggak tahu apa, besok mau makan apa. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau kita memiliki Kristus dan bersikap seperti Kristus, maka sukacita kita adalah sukacita rohani. Waktu kita memuji Tuhan, nggak peduli mau makan, mau tidak makan, perhatikan baik-baik, agar tetap memuji Tuhan karena sukacita rohani melimpah atasmu. Itu yang dimaksud dengan sukacita di sini. Amin. Contoh lagi, COVID sekarang ini, semua ketakutan, termasuk orang-orang Kristen dan bahkan juga pendeta dan gembala. Tapi dengarlah, manusia boleh takut tidak? Takut itu wajar. Wajar. Kami pun takut, iya. Tapi yang tidak wajar kalau kita ketakutan yang sangat-sangat berlebihan. Kenapa kalau kita ketakutan sangat berlebihan? Itu tidak wajar. Karena akan merenggut sukacita rohanimu. Dan akhirnya engkau tidak bisa lagi bertahan di dalam hidup ini, di dalam pertandingan iman, di dalam lintasan iman. Akhirnya engkau keluar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik. Banyak di luaran sana yang saya mau katakan, ya, orang-orang hanya karena uang, hanya karena jabatan, hanya karena kecantikan, ketempatan, meninggalkan Kristus. Dan mereka bilang, aku bersukacita. Itu sukacita jasmania yang ditutup dengan duniawiya. Tetapi kalau engkau mengerti Yesus, engkau tinggal di dalam
Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan engkau. Yesus Kristus tidak pernah membohongi engkau. Tetapi Yesus Kristus selalu menepati janjinya, bahwa sekalipun engkau jatuh, engkau tidak sampai tergeletak, karena ada tangannya yang akan menopang engkau. Katakan amin. Katakan amin. Dan saya mau katakan hari ini, milikilah sukacita rohani. Caranya gimana Bapak Gembala? Sederhana. Pahami Yesus yang engkau percayai. Kenali Yesus yang engkau sembah. Gimana caranya? Baca Alkitab, berdoa, dan temukan Kristus di dalam segala persoalan. Temukan Yesus di dalam segala sakit penyakit. Temukan Yesus di dalam penderitaan. Maka engkau akan mampu bersukacita secara rohani sekalipun engkau dalam penderitaan. Amin. Yesus menderita, ya. Bahkan penderitaan yang Yesus alami jauh lebih menderita daripada kita manusia. Mau tahu apa yang dialami? Seperti Alkitab jabarkan, ya harus mati di bukit Golgota hanya untuk menebus saya dan saudara, hanya menyelamatkan saya dan saudara. Dan Bapak Ibu harus tahu, ketika Yesus berdoa memisahkan, dia ambil seorang diri berdoa di taman Getsemani tersebut. Ya semua suruh anak murid-muridnya berjaga-jaga. Dan Yesus bukan kabur, bukan lari kemana, tetapi dia menyendiri datang di kaki Tuhan, datang di kaki Bapaknya. Dan dia berdoa, bahkan peluhnya ke darah, keringatnya itu darah. Kenapa? Karena Yesus tahu penderitaan yang seperti apa yang akan dialami. Dan ketika dia berdoa, itulah yang disebut dengan the gate of saya lupa itu namanya, Syafik. Ya. Jadi merupakan itu pintu gerbang penderitaan dari Yesus Kristus. Awal dia berdoa, pintu gerbang penderitaan terbuka. Betul tidak? Ya. Jadi begini Bapak Ibu, waktu dia berdoa, jika boleh lalukan cawan ini daripadaku, karena Yesus tahu yang akan dialami selesainya di bukit Golgota. Amin. Selesainya di bukit tengkorak, dia harus melewati apa? Jatuh, buah, dicambuk keluar daging kulitnya berdarah-darah, diludahi, bahkan ditombak, dipakaikan mahkota duri. Akhirnya adalah dia mati di atas kayu salib. Hei, dengar Pak, ini penderitaan yang tidak mudah. Yesus tahu penderitaan itu. Saya mau bertanya Bapak Ibu, hari ini apa penderitaan? Dan akan berakhir di mana penderitaan? Ada yang tahu? Hah? Terus kenapa alasanmu tidak mau bersukacita? Yesus ketika dia berdoa di taman Getsemani dan keringatnya itu darah yang keluar, dia sudah melihat akan konsep penderitaan yang seperti apa yang dia akan alami. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Kita baru bisul saja sudah baru bisul saja, apalagi sakit gigi. Istri berisik dia sakit gigi, digambar, anak digambar di mana-mana dan seterusnya. Apa penderitaanmu hari ini? Berujung kemana? Di mana penderitaanmu? Adakah engkau sudah lihat? Engkau sudah tahu? Yesus tahu penderitaan seperti apa yang dia harus alami. Tapi dengan apa? Dia berdoa dan katakan begini, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Karena kenapa? Karena memang kehendak Bapa yang harus terjadi. Dia harus finishkan visi misi dari surga.
Yesus harus finishkan di dunia ini. Amin. Amin. Dan finishnya di mana? Bukit Golgota. Golnya apa? Kita semua diselamatkan. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Amen. kita. Kita semua diselamatkan. Dan ketika Yesus habis berdoa, apakah Yesus memberontak? Ketika the gate of suffering terbuka, pintu penderitaan terbuka, apakah Yesus bilang, aku tidak mau lagi? Apakah dia datang ke murid-muridnya yang disuruh berjaga-jaga malam ngorok? Yesus bilang, tidak bisa kan kau berjaga-jaga, betul tidak? Yesus menyendiri bukan karena dia takut. Yesus menyendiri bukan karena dia memprotes kepada Bapa. Yesus menyendiri untuk menyatakan, aku siap masuk dalam penderitaan itu. Kenapa? Karena harus menyelesaikan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Amin. Bukankah Yesus itu Tuhan? Pasti dia maha tahu. Amin. Dia pasti tahu penderitaan seperti apa yang harus alami. Betul nggak? Dia harus pikul salib. Dia harus jatuh ke tanah, ditiban oleh kayu tersebut. Buah. Kita lihat film Passion. Saya nggak pernah selesai nonton itu, jujur. Sampai saat ini tidak pernah saya selesai nonton film itu. Karena kenapa? Air mata ini habis. Karena orang kalau belajar teologi, kalau kita nonton sesuatu yang ada dengan kaitan Alkitab, kita langsung masuk ke dalam itu. Wow. Kita lihat film itu aja lebih dari berapa kali lipat yang Yesus alami daripada hanya diperankan itu. Bahkan yang memerankan di film Passion itu pun sakit beneran. Dan akhirnya diterima Yesus. Benar nggak? Oleh karena memerankan film tersebut. Sekarang dia bersaksi kemana-mana. Nah sekarang saya mau katakan, bayangkan dia jatuh, dulu nggak ada aspal, tanah bebatuan, betul dia? Dia pikul, ya sudah lemah, haus, ya udah gemetar karena dicambuk juga. Cambuknya itu ada duri, ngerti nggak? Di ujung cemetinya itu ada duri. Jadi kalau dicambuk, ke tangan, ditarik, kulitnya ke bawah semua, darahnya muncrat. Belum dia jatuh ketiban kayu yang berat, buah, mukanya ke tanah. Belum dipaksakan pakai duri tersebut di kepala, dan belum lagi ditusuk lambungnya. Wow, Pak Yudi biar segede gini, tapi kalau dia udah tahu penderitaannya seperti itu, kalau dia bilang, Tuhan, kalau boleh jangan beta. Beta terhadap mampu Tuhan menghadapi ini. Kalau kita tahu masalah kita di depan, saya terlalu yakin orang-orang pasti akan protes. Betul tidak? Betul tidak? Tapi orang Kristen yang bersukacita, ini baru poin pertama. Tapi orang Kristen yang bersukacita, sekalipun dia tahu ada masalah dalam keluarganya, dia masih mampu bersukacita secara rohani, sama yang Yesus Kristus lakukan. Itu poin pertama. Yesus punya sikap, dia tetap bersukacita secara rohani, sehingga dia praktekkan dalam bersikap. Apakah dia marah prajurit yang menangkap dia? Tidak. Amin. Karena kalau sampai Yesus marah, itu masuk neraka semua. Betul nggak? Betul nggak? Atau perhatikan baik-baik, kita lah. Tapi dengar baik, Yesus memilih sikap penuh kasih. Dia bersukacita secara rohani, betul-betul secara rohani. Hari ini Bapak Ibu, corona melanda kita, Indonesia bahkan seluruh dunia. Tapi janganlah corona merampas sukacita rohani. Amin. Orang yang mampu bersukacita secara rohani, dia akan mampu bersukacita secara jasmani, tetapi yang tidak terlalu lebay, tidak terlalu kelewatan, tetap dia bersukacita. Amin. Jadi kalau bikin pesta ulang tahun, bikin saja, tapi jangan tutup dengan minum-minuman keras dan mabuk-mabukan. Ini saya siaran langsung juga, ya. Bahkan yang menonton akan siaran ini,
dari live Facebook saya. Kalau Anda bersukacita, tutuplah dengan rohani yang melimpah di dalam sukacita. Jangan tutup dengan sukacita duniawi. Amin. 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 Bukankah itu juga yang orang Kristen lakukan sekarang? Dikatakan hebat ketika pestanya ditutup dengan berhamburan minuman-minuman mahal, minuman-minuman keras yang mahal. Dibilang, wih mantap, mantap, mantap. Padahal Yesus menangis lihat dari surga. Aku sudah korbankan hidup untuk mereka, tapi mereka menyia-nyiakan keselamatan itu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yesus sudah bersikap di tangan tersebut, dia berdoa. Dan bahkan dalam tafsiran saya mau katakan, bukan dia berlutut, tapi dia begini. Itu aslinya. Yesus seperti itu. Aslinya itu benar-benar dia rata dengan tanah. Bukan hanya sekedar kita lihat di gambar. Karena kalau konsep di Israel, kalau kita benar-benar meratap atau kita berdoa itu sampai benar-benar rata dengan tanah. Artinya apa? Benar-benar merendahkan diri. Amin. Amin. Yesus lakukan itu. Nah, Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yang engkau harus lakukan sikap sebagai orang percaya adalah tetaplah berdoa. Nah, cara berdoa adalah bukan dengan keangkuhan, bukan dengan gaya bahasa yang tinggi-tinggi, bukan dengan melihat ini dan itu, tidak. Tetapi cara berdoa yang terbaik adalah rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah, agar doamu lahir murni. Amin. Amin. Ada orang berdoa sambil sinis kepada Tuhan. Tuhan, kan gua udah begini, katanya kau udah kasih perpuluhan, akan 2 kali 3 kali 5 lipat. Katanya begini, katanya begini. Hei, engkau bukan sedang berdoa, tapi engkau sedang menantang Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan, berdoa itu adalah begini konsepnya. Ketika kau datang di kaki Tuhan, engkau itu kau sedang duduk kah, bangun pagi di kamar tidurmu, engkau posisinya walaupun sedang duduk, tapi engkau harus merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Amin. Begitu. Jangan engkau lagi duduk, tapi engkau berdoa seperti lagi duduk. Ngerti gak maksud saya? Tidak ada merendahnya di hadapan Tuhan. Karena apa? Doa kebiasaan. Terima kasih Tuhan pakai dulu bangunkan, haleluya. Ada yang berdoa begitu bangun pagi? Paling bahaya begini. Ya Tuhan, engkau tahu yang ku mau. Banyak yang begitu, betul tidak? Kalau kita berdoa, Bapak Ibu, berdoalah dengan bahasamu yang Tuhan pasti mengerti. Bukan Tuhan tidak mengerti, amin. Orang bisu berdoa dari dalam hatinya, Tuhan mengerti. Tapi banyak orang yang bisa bicara, berdoa memang seperti orang bisu. Tuhan lagi tanya, ini anekdot saja. Ya ampun. Ada lagi orang disuruh berdoa karena dia lihat itu orang pembesar. Dia mulai susut, luar biasa. Tuhan, engkaulah pelindung kami. Kami harus mengaplikasikan dan katekisasikan dan supaya dimodernisasikan sehingga diaplikasikan, sehingga dikasih-kasihkan. Ya Tuhan, dia pikir yang ada sikan gitu udah bagus, atau sasi. Nanti kayak bikinisasi. Tuhan tolong. Kenapa orang Kristen malu berdoa, takut berdoa? Karena tidak biasa berdoa. Coba kalau di pria kaum bapak, kaum pria misalnya, sebarang tunjung itu bisa berantem.
Seberani tunjuk, Pak doa. Yuk. Pasti itu. Benar nggak? Tapi coba kalau kita biasa bergaul dengan Tuhan dalam doa. Ditunjuk. Oke? Itu luar biasa. Dan kelihatan lafalnya, kalimatnya, sederhananya. Bukan? Tuhan, terima kasih. Ada orang saking gak pernah berdoa tapi mau tampil, oke boleh. Dia berdoa, Tuhan, 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 oh Tuhan, oh Tuhan. Di kerenceman mati kepenuhan. Padahal saking gugupnya, saking ketakutan dia menangis. Dan akhirnya waktu dia menangis, Roh Kudus jauh. Dan dia bilang, oh Tuhan, amin. Karena kenapa? Dia sudah tidak tahu mau bicara apa lagi. Benar tidak? Benar enggak? Iya. Ada lagi yang berdoa penuh dengan amarah. Tuhan, sakit hati Tuhan, tampar dia Tuhan. Dia suruh Tuhan tampar orang itu. Oh Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, perhatikan baik-baik, doa adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau engkau mendoakan orang, berarti engkau sedang mempraktekkan kasihmu di dalam doamu tersebut. Bahwa engkau mengasihi orang tersebut. Bahkan musuhmu engkau harus doakan. Katakan amin. Amin. Karena Alkitab bilang, berdoalah bagi musuhmu. Kekristenan mengajarkan kasih yang benar-benar kasih. Dan true love. Kasih yang sebenarnya. Amin. Amin. Sekalipun engkau sakit, mungkin ada yang pinjam uang kepadamu belum pernah diganti. Jangan engkau paksakan Tuhan. Tuhan, korek hatinya, biar dia ganti uang saya. Doa sambil jinjit. Ibu Natal tak begitu. Gimana kalau Ibu Natal berdoa? Satu RT dengar. Tapi saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu, sebenarnya ini sederhana konsep. Doa itu begini, ya saya kasih ajar. Waktu engkau berdoa kepada Tuhan, ya, posisikan dirimu siapa. Itu yang pertama. Jangan engkau memposisikan dirimu melebihi dari Tuhan. Yang atur Tuhan, yang perintah Tuhan. Ngerti nggak maksud saya? Jadi engkau yang jadi bos, Tuhan jadi pesuruh. Engkau suruh-suruh, betul tidak? Tuhan, sebelum saya pergi ke sana, duluan Tuhan ke sana. Pokoknya bersihkan raja-raja yang ada. Dalam nama Yesus. Ya ampun. Tuhan mungkin siap bos. Terus dia doa, oke. Bayangin kalau tiba-tiba ada yang jawab, siap Pak. Ya oke, jalan. Jadi gimana doa? Doanya sederhana. Tuhan, kami menghadapi COVID-19. Tapi yang kami tahu Alkitab bicara, tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena Engkau Tuhan menyertai. Amin. Keren, betul tidak? Kalau berdoa makan, ya doa makan. Jangan doa makan jadi doa syafaat panjang. Kami berdoa, Tuhan kali ini mau makan. Tuhan berkati pemerintah kami. Tuhan berkati fakir miskin. Tuhan berkati para janda-janda dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ya Tuhan. Ya kan? Dan Tuhan berkati RT RW. Tuhan berkati para orang-orang di jalanan. Tuhan berkati. Pas dia amin, satu ekor ayam lari. Udah habis. Saya pernah asrama. Ya. Kalau berdoa itu di piring, mau berdoa langsung tangkap begini. Iya, kalau enggak, aduh, kalau bukan piring, amin, terima kasih Tuhan, terpuji nama amin. Pas begini, ludes. Nah, terus orang yang berdoa, jangan engkau marah apabila ada yang hilang, jangan engkau sakit dan kecewa apabila ada yang mengambil punya. Kami mau makan Tuhan, amin. Bayangkan kami mau makan Tuhan, berarti Tuhan mau dimakan. Ada kalimat yang benar, betul tidak? Ya,
Dan kami mau makan hari ini, Tuhan Engkau berkati. Amin. Jangan kami mau makan Tuhan, kami mau minum Tuhan. Jadi kau mau makan Tuhan, kau mau minum Tuhan. Ada lagi, maaf, jangan habis ini, saya nggak mau berdoa nanti depan festival situ. Oh Tuhan, kami berdoa Bapak, Engkau Tuhan yang berkati Bapak, Engkau Tuhan kami, Tuhan. Kami percaya Bapak Tuhan, Tuhan Bapak, sungguh Tuhan. Ya haleluya. Ya Roh Kudus pimpin kami Bapak Tuhan. Tuhan kami Roh Kudus Engkau pimpin Tuhan. Bapak kami Roh Kudus pimpin aku Tuhan. Oh haleluya. Pak Pendeta emang itu nggak boleh. Bukan perkara nggak boleh. Tapi dengarnya seperti apa coba? Bayangkan Pak Yudi nanti kalau sudah FTH berdoanya masih begitu. Mimbar bisa tabla 2. Tapi sekarang udah. Amin. Betul nggak? Saya mau ajarkan kepada kita. Kenapa Ibu Natal? Ada apa? Pernah kejadian? Oh iya. Yesus saya. Oh iya. Iya itu betul itu. Oh Yesus. Saya Yesus. Oh Yesus, engkau tahu. Oh Yesus. Dan sampingnya kepo. Apa yang Yesus tahu? Berdoa itu jangan menyulitkan diri sendiri. Amin. Amin. Berdoa, makanya belajar di kamar, tulis. Saya ajarkan anak mahasiswa, tulis doa kamu. Mulai berdoa, lama, engkau jadi terbiasa. Kata-kata sudah ada dalam mulut. Amin. Coba dengar saya berdoa, Pak Gembala kita berdoa, misalnya Pak Gembala Pembina berdoa, Pak Sugeng berdoa, Pak Yudi berdoa. Kadang-kadang itu kata-kata yang sama keluar, betul tidak? Tinggal diganti konteksnya, doa makan, ya, bangun pagi, doa tidur, benar nggak? Pembukaannya pun untuk sama, isinya saja diganti, maksudnya apa? Benar nggak? Ya, gitu. Jangan engkau doa makan, ya, udah pas jam 12 lewat setengah 1 lagi, 12 lewat 30, engkau doa panjang luar biasa, padahal hanya mau makan, ya. Jadi itu untuk hal berdoa. Nah Bapak Ibu yang ketiga, semoga yang hal berdoa itu kita pelajari dan mau ditunjuk berdoa. Amin. Iya. Jangan besok, ada pasti enggak, saya mau berdoa. Nanti dibilang Tuhan Bapa, Tuhan Bapa. Yesus saya. Ya? Iya. Sampai mau cumbu orang Manado bilang mau sebut aja Roh Kudus sampai susah. Ya Tuhan kau saking udah gugup, udah kayak ya bahaya lu kalau lagi gugup berdoa. Ya, apalagi kalau tidak terbiasa, itu jantungnya sering copot, sering jatuh. Tuhan, begitu. Amin. Ibu Kori dulu begitu, tapi sekarang udah. Ibu Kori udah mantap sekarang. Bahkan berdoa sampai menangis. Itu karena kepenuhan, bukan karena gugup atau takut. Itu benar-benar kepenuhan, betul nggak? Jadi orang kalau berdoa, kalian lihat, kalau dia menangis, dua kemungkinan. Saking dia sudah ketakutan, dia gugup, atau memang karena dia kepenuhan. Tapi percaya pasti kepenuhan. Yang ketiga, apa? Mengucap syukur. Ini panjang lagi. Pendek saja deh. Saya sudah pernah khotbah di sini tentang mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Gini nih, orang yang mengucap syukur adalah orang yang bisa bersukacita secara rohani dan dia dimampukan untuk mengucap syukur. Contoh begini, kalau engkau sakit, kalau engkau tidak memiliki sukacita rohani, ya, mana bisa engkau mengucap syukur? Ngerti tak maksud saya? Kalau engkau tidak memiliki sukacita rohani, mana bisa engkau berdoa lagi sakit? Amin. Ada sudah sakit parah, jangan yang berdoa, panggil pendeta cepat. Anaknya berdoa nggak dikasih, jangan. Papa nggak percaya kepada lo, panggil pendeta. Haleluya. Karena kenapa? Tidak memiliki sukacita rohani. Mengucap syukur, memakai kata euharisteo, euharistete, yang artinya adalah full thanks atau give thanks. In everything, give thanks. Dalam segala hal mengucap syukur, dalam segala hal.
Jadi mau ada corona tetap mengucap syukur, tidak ada corona sekalipun tetap mengucap syukur. Bayangin coba ibu menurung suaminya, ya pasti was-was di rumah. Kalau tidak memiliki sukacita rohani, tidak akan bisa duduk berdoa dengan diam di kaki Tuhan. Tidak akan bisa tenang berdoa di kaki Tuhan, betul tidak? Ya, mengucap syukur dalam segala hal itu begini Bapak Ibu. Waktu engkau mengalami sesuatu dalam hidupmu, entah itu sukacita atau duka cita, porsimu mengucap syukur itu adalah benar-benar ada di dalam Tuhan, dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sukacita rohanimu keluar, engkau berdoa diisi dengan ucapan syukur. Maka Rasul Paulus bilang, jikalau engkau berdoa, berdoalah di dalam ucapan syukurmu kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi dia ulang-ulang gitu. Jadi ketika engkau mampu bersukacita secara rohani, engkau merendahkan diri berdoa di hadapan Tuhan, maka ucapan syukurmu naik sungguh luar biasa. Inilah ikatan tiga hal ini sangat penting. Amin. Nah, jemaat Jeruk yang diberkati Tuhan, kalau kita mengucap syukur, jangan dibuat-buat mengucap syukurmu. Amin. Perhatikan, hari ini habis kita perjamuan kudus, kita makan. Ya, kita mengucap syukur. Untuk apa? Oh, ini udah tradisi sebulan sekali. Bukan. Kita sedang bersukacita secara rohani, diwujudkan dalam ucapan syukur di dalam doa, kemudian kita santap kasih bersama. Amin. Kelengkapan sukacita iman. Banyak orang di luar sana, walaupun hidup mewah, dia bisa traktir satu RT, tapi dia tidak bisa mengucap syukur yang sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak bersukacita secara rohani. Ada yang mengganjal hidupnya, sehingga dia tidak bisa berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi mengucap syukur. Hari ini, tadi Jeruk, Ibu Kori, saya telepon video call ya, terus banjir. Saya bilang ke istri saya, aduh Tuhan, sempatkan berdoa sebentar. Terus sepanjang jalan saya cuma bahasa roh saja, mengatakan kepada Tuhan, bangun koneksi dengan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, oh kasihan di gereja Tuhan. Jadi, tapi pakai bahasa Manado. Saya lebih dekat dengan bahasa Manado Bapak Ibu, jujur. Coba Bapak Ibu berdoa pakai bahasa Batak hari-hari ketika berdoa dengan Tuhan. Itu lebih enak. Pakai bahasa Ambon daripada bahasa Indonesia yang sudah tidak lancar, putus-putus lagi. Jadi berdoanya banyak ya Tuhan. Bukan karena dia tidak bisa berdoa, karena kalimatnya dia nggak tahu disebut apa. Betul nggak? Coba berdoa pakai bahasa Manado. Ya Tuhan, kita tahu Tuhan memang sayang buat kita. Oh Tuhan, tolong akan kasihan Tuhan. So siksa kita Tuhan. Mari kita percaya Tuhan pasti tolong buat kita. Kita berpanyanyi ini Tuhan mau kasih sembuh. Sebab Tuhan jamah sembuh dalam nama Yesus. Amin jotare amin. Lebih dekat dengan Tuhan. Betul tidak? Ambon lagi berdoa. Beta, saya merasa susah. Ada tete manis dekat perbeta. Enak daripada Tuhan. Oh, dia udah bingung ini apa ini, kata-kata apa ini? Bingung nggak? Belajarlah dalam bahasa yang dekat dengan Tuhan. Ya. Yang terakhir, jangan padamkan roh. Kalau engkau bersukacita di dalam sukacita rohani, engkau berdoa merendahkan diri di kaki Tuhan, engkau mampu mengucap syukur dalam segala hal, semua itu jangan padam. Amin. Jangan padam. Gimana caranya? Rohmu itu tetap menyala-nyala, bergaul erat dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, maka sukacita tetap ada, tetaplah berdoa tetap ada, mengucap syukur dalam segala hal tetap ada. Karena kenapa? Rohmu tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Itu maksudnya dari rangkaian nasihat Rasul Paulus. Dan pada akhirnya dia katakan begini, Bapak Ibu. Dan janganlah anggap rendah lumur buat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ditutup dengan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Kalau engkau bersukacita di dalam sukacita rohanimu, engkau tetap mengujinya. Engkau berdoa, engkau tetap mengujinya.
engkau mengucap syukur, engkau tetap memujinya, dan bahkan jangan padamkan rohmu. Caranya yang terbaik adalah engkau lakukan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Uji. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, engkau tinggal di dalam roh, engkau harus dipimpin oleh roh, dan engkau harus berjalan di dalam roh. Dan pada akhirnya kitalah orang yang memiliki sikap yang bisa bersikap berdasarkan firman Tuhan. Dan pada akhirnya GBI Jeruk di tempat ini semua kita memiliki sikap anak-anak Tuhan, sikap bersukacita secara rohani, pure, tulus di dalam Tuhan, sikap anak-anak Tuhan yang selalu berdoa apapun yang terjadi, dan sikap mengucap syukur di dalam Tuhan dalam segala hal. Amen. Dan tidak pernah memadamkan roh kita. Inilah sikap anak-anak Tuhan, the best versi Alkitab. Kesimpulan firman Tuhan adalah milikilah sikap-sikap tersebut dan bersikaplah seperti sikap tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk kepada perjamuan. Glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Glory, haleluya. Mari kita persiapkan. Sembah Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Angkat kedua tanganmu. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Kita akan masuk dalam perjamuan. Mari para petugas. Haleluya. Glory, haleluya. Mari angkat kedua tangan. Sembah Dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Raja kami, Tuhan dan Juru Selamat. Amin, Jesus. Memasuki awal bulan Desember, kembali kami memperingati akan pengorbanan Yesus Kristus dalam Amin, hidup Yesus. yang menyelamatkan kami. Kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus saat ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang melawan setiap umat.
Bahkan ketika kami masuk duduk sehidangan dengan Engkau di dalam perjamuan kudus ini, kami benar-benar mengalami Tuhan. Kami menyadari siapa kami hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena kasih Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana saja. Semua karena kemurahan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang memakai para hamba-hamba yang melayani perjamuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai sesuai dengan kehendak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oh, yang memakai mereka Tuhan sebagai alat Tuhan, lebih khusus yang ada di GBI Jumat Rukun Keluarga. Dan kami siap Tuhan untuk masuk di dalam perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Yang Kau ingini. haleluya. Glory haleluya. Di dalam musik isi Tuhan masuk di dalam perjamuan kudus. Amin, Jesus. Berikan Engkau Amin. hadirat bagi kami. Yesus Kristus Tuhan, ampunilah dosa kami. Dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Amin, Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, mari angkat roti yang ada di tangan kananmu lebih tinggi dari kepala. Haleluya, glory, haleluya.
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, Amen. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan yang ada di tangan kananmu lebih tinggi dari kepala. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya, mari kita mengucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya, mari angkat kedua tangan kepada Bapa di surga. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kita sudah masuk di dalam sakramen perjamuan luar kudus hari. biasa bagi kami Tuhan. Kami mengucap Haleluya. syukur kepadamu Yesus. Terima kasih. Kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih. Saat kita masuk di dalam perjamuan kudus, dan sama-sama kita tadi sudah masuk di dalam perjamuan kudus. Glory. Haleluya. Dan percayalah, setiap kita masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, Yesus. maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Engkau akan mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Engkau akan mendapatkan penghiburan di dalam Tuhan. Engkau akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari angkat kedua tangan, masing-masing berikan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Kasih Yesus. Haleluya. Glory. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh glory. Oh terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kita yang memiliki Kristus. Bersyukurlah kita jika Kristus hidup di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Maka apapun yang terjadi saat ini, imanmu tidak akan pernah lemah. Imanmu tidak akan terkalahkan. Karena bersama dengan Kristus kita cakap melakukan segala perkara. Karena bersama dengan Kristus ada kemenangan demi kemenangan yang akan kau raih. Percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Kristus, sehingga
Katakan terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Apapun yang kau alami saat ini, Terima kasih ingat ada Yesus yang bersama denganmu. Apapun yang kau alami penderitaan saat ini, yang ada di dalam. ada Yesus yang memampukan engkau menanggungnya dengan berikan engkau kekuatan. Percaya ke semua terjadi. Apapun yang kau sedang alami saat ini, Jangan percayakan saja kepada Tuhan, karena Dialah sumber segala jawaban, karena Dialah yang akan membukakan jalan bagimu, karena Yesuslah yang akan membukakan pintu bagimu. Sebab Yesus berkata, marilah engkau yang letih lesu dan berkuat, datanglah kepada Yesus, dan Yesus Kristus akan berikan engkau kemudahan, berikan engkau kekuatan, dan berikan engkau jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kau saat ini sedang sakit, angkat tanganmu kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dengan tetap menggunakan diri di hadapan Tuhan, dengan mengucap syukur di dalam sakitmu, maka kau akan mengucap syukur dengan tulus, dan engkau menemukan Tuhan Yesus Kristus di dalam sakit penyakitmu, di dalam segala masalahmu. Apabila sukacita rohani melimpah, engkau berdoa dan engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa kepada Ibu ya, Tuhan yang jauh, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Kami berdoa jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan juga berkati istrinya Romi, Ujai, dimanapun dia berada, Tuhan yang berikan kekuatan. Semua jemaat Tuhan yang sempat beribadah saat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan yang jauh dalam nama Yesus. Kami memberkati sekeliling daripada gereja kami, GBI Jemaat Rukun Keluarga. Dalam nama Yesus, kami memberkati, kami memberkati. Maka RW Lurah, camat Tuhan berkati. Bahkan sampai kepada Presiden, Tuhan memberkati. Jakarta juga Tuhan, kami berdoa. Semakin hari semakin banyak positif COVID. Oh Tuhan, kami hanya berdoa kepada-Mu, hanya Kau yang mampu menghentikan virus corona dalam nama Yesus. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah saat ini, mereka pulang dengan penuh dengan sukacita, bahkan kesehatan yang daripada Tuhan. Amin. Usaha mereka diberkati Tuhan, pelayanan mereka Amin diberkati Tuhan. Yesus. Dan kami kembalikan segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terima kasih. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Gembala kita, Bapak Stephen Rudi Palis. Setelah kita menerima perjamuan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan ucapan syukur kita. Kita akan memberikan persembahan dan doa persembahan oleh Ibu Lena dan pembawa kolektor Ibu Lucy. Terima kasih. Ibu Lucy, Ibu Sugar.